Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam, Bapak Ibu, Saudara-saudari warga Jemaat GKS Selat Kuala Kapuas, dan Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada. Kami yang melayani pagi hari ini, Pendeta Satria STH MAP, dan Pendeta Francisca AS Bangas MTH, Penetua Diakun Lingkungan 5, Jemaat GKS Selat Kuala Kapuas, bersama dengan singer, pianis, dan tim multimedia mengucapkan selamat beribadah bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari sidang jemaat yang mengikuti live streaming Jemaat GKS Selat Kuala Kapuas. Selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari sidang jemaat yang berulang tahun kelahiran dan juga ulang tahun pernikahan. Demikian juga kami mengucapkan terima kasih untuk semua persembahan yang Bapak Ibu, Saudara-saudari berikan guna mendukung seluruh pekerjaan dan pelayanan di Jemaat GKS Selat Kuala Kapuas. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Mari kita mengikuti ibadah ini dengan hikmat oleh pertolongan dan pimpinan Tuhan. Baiklah, kita mempersiapkan diri, hati, dan pikiran kita untuk memulai ibadah. Mari kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 4, bait yang pertama dan yang kedua. Hai, mari sembah. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita berhimpun untuk bersyukur mengenang 185 tahun yang silam, tepatnya pada tanggal 26 Juni 1835, penginjil Barstein menginjakan kaki dan tiba di Banjarmasin sesudah berlayar kurang lebih 44 hari dari Batavia, kota Jakarta. Peristiwa ini diperingati sebagai tonggak sejarah baru dimulainya pemberitaan Injil di Kalimantan yang GKE rayakan sebagai Hari Perkabaran Injil GKE. Sejak semula pemberitaan Injil diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan, tetapi tekad yang kuat dan semangat untuk terus melayani dan membuat gereja terus bertumbuh dalam semangat dan tekad melayani. Inilah kita merayakan Hari Perkabaran Injil GKE. Jemaat kami undang berdiri. Kita habiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita
dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu sidang jemaat, nas pembimbing untuk kita pada pagi hari ini yang tertulis dalam Injil Markus pasal 16 ayat yang ke-15 yang berbunyi demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Gereja Kalimantan Evangelis hadir di bumi Kalimantan karena anugerah Tuhan Yesus Kristus melalui kesetiaan para penginjil untuk mengerjakan pekerjaan yang suci dan indah, yaitu memberitakan kabar baik kepada semua makhluk, teristimewa penduduk di Pulau Kalimantan. Kesetiaan dan pengorbanan yang tulus serta pengharapan yang teguh membuat para penginjil rela meninggalkan negeri mereka untuk menyampaikan kabar baik yang menerangi kehidupan saudara-saudaranya di bumi Kalimantan. Pada tahun 1835, Pulau Kalimantan bukanlah suatu daerah pekabaran Injil yang mudah. Bahkan pekerjaan ini sangatlah sukar. Karena masa itu Pulau Kalimantan merupakan daerah terasing, dilupakan dan tidak diperhatikan. Keadaan alamnya memperlihatkan bahwa pulau ini terdiri dari hutan belantara yang luas, rimba pepohonan yang besar serta menyeramkan, sungai-sungai yang besar dan panjang, dengan segala macam bahaya yang mungkin dijumpai di alam yang demikian. Kesulitan sudah menanti, tetapi tidak menghentikan langkah para penginjil untuk terus menyampaikan terang Injil keselamatan. Tahun bulan terus berganti. Dari generasi ke generasi disampaikan kabar baik. Demikian pun kita telah melewati berbagai macam kesulitan sama seperti hari ini. Tetapi kabar baik harus terus diberitakan apapun keadaannya. Penumpang pun bertanyalah selalu
Pembacaan Alkitab untuk kita pada pagi hari ini yang tertulis dalam Alkitab sesuai dengan Almanak GKE yang tertulis dari kitab Kejadian pasal 21 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-21 dengan perikop Abraham mengusir Hagar dan Ismail yang demikian bunyinya. Bertambah besarlah anak itu dan ia disapi. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapi itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu, bagi Abraham, sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, "Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak perempuan ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak." Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, "Janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu." Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Beersheba. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak, dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya. Sebab katanya, "Tidak tahan aku melihat anak itu mati." Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu. Lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya kepadanya, "Apakah yang engkau susahkan Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu, dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar." Lalu Allah membuka mata Hagar, sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Allah menyertai anak itu, sehingga ia bertumbuh besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Demikian pembacaan Alkitab untuk kita pada pagi hari ini. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, Salam. Kita bersyukur dan berterima kasih untuk anugerah Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kita kekuatan, kesehatan, dan kesempatan sehingga pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama bersekutu memuji memuliakan namanya meskipun secara live streaming. Baiklah, kita bersama-sama merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, kita bersatu dalam doa. Bapa Sorgawi, saat ini kami mau mendengar akan firman-Mu. Tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Karuniakanlah akal budi hikmat kemampuan, sehingga kami boleh membaca dan memaknai firman-Mu ini dalam hidup dan kehidupan kami. Ampuni segenap dosa dan salah kami. Berfirmanlah ya Tuhan Engkau bagi kami semua, karena kami menyediakan hati untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan yang menjadi dasar pemberitaan untuk kita hari ini
sebagaimana ditetapkan dalam Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, yaitu Injil Matius pasal 10 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-39, di bawah 2 perikop. Matius pasal 10 ayat 24 sampai ayat yang ke-39, di bawah 2 perikop, yaitu penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Yesus. Kemudian perikop yang kedua, Yesus membawa pemisahan bagaimana mengikut Yesus. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Belzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kau katakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Amin. Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya memberikan tema dalam penyampaian firman Tuhan ini, yaitu mengikut Yesus dengan sungguh. Mengikut Yesus dengan sungguh. Bapak Ibu Saudara, jauh sebelum kedatangan Yesus ke dalam dunia ini, Allah telah menyampaikan nubuatnya tentang kelahiran Kristus melalui Nabi Yesaya. Isi nubuat itu antara lain menyebutkan bahwa Mesias atau Yesus yang dinantikan itu
namanya disebut sebagai Raja Damai. Boleh dilihat dalam kitab Yesaya pasal 9 ayat yang ke-5. Kemudian menegaskan nubuat Nabi Yesaya tersebut, maka ketika Yesus lahir, malaikat membawa berita kepada para gembala di padang, yaitu sejumlah bala tentara sorga memuji Allah. Dalam pujian mereka di sana dikatakan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Lukas pasal 2 ayat 13 dan ayat yang ke-14. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pernyataan Tuhan Yesus dalam bagian firman Tuhan yang menjadi dasar pemberitaan untuk kita hari ini, seolah-olah bertentangan dengan misinya yang datang ke dunia ini, yaitu untuk membawa damai. Mengapa saya katakan seolah-olah bertentangan? Karena dalam bagian firman Tuhan untuk kita hari ini mengatakan, yang pertama, seorang murid tidak lebih dari gurunya, dan seterusnya. Artinya Bapak Ibu Saudara, jika orang telah menganiaya Yesus, maka murid-murid pun akan mengalami hal yang sama. Itulah gambaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam ayat 24 sampai ayat yang ke-33. Lalu yang kedua, Yesus tidak membawa damai tetapi pedang. Ayat yang ke-34. Kemudian yang ketiga, Yesus akan memisahkan orang yang percaya dari keluarganya, dan musuh orang ialah seisi rumahnya. Ayat yang ke-35. Jadi seolah-olah bertentangan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus melalui firman ini adalah yang pertama sebenarnya mencerminkan realitas yang akan terjadi, baik pada zamannya dulu ketika ia bersama-sama dengan murid-muridnya, maupun sekarang, sebab hal seperti itu bisa terjadi. Yesus sadar bahwa tidak semua orang dapat menerima Injilnya. Sebagai akibatnya maka terjadi pedang dalam tanda petik, dalam arti pertentangan antara satu dengan yang lainnya. Dan bahkan pertentangan itu akan terjadi dalam keluarga, sehingga mengakibatkan ikatan keluarga pun menjadi renggang, bahkan tidak jarang menjadi putus. Nah, kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudara, apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini adalah dalam rangka kita mengikuti Yesus, maka musuh kita yang paling besar adalah seisi rumah kita sendiri. Ini yang mau diingatkan oleh Yesus. Seisi rumah bisa dalam arti orang-orang yang dekat dengan kita. Seisi rumah bisa dalam arti saudara kita, bisa dalam arti orang tua kita. Kemudian yang kedua, seisi rumah bisa dalam arti diri kita sendiri. Jadi diri kita sendiri bisa menjadi musuh dalam hal kita mengikuti Yesus. Sebab bisa atau seringkali terjadi dalam diri kita ini, mungkin kita terlalu angkuh, mungkin kita terlalu sombong, mungkin kita terlalu tinggi hati, mungkin kita tidak bisa memaafkan orang yang bersalah kepada kita meskipun karena hal-hal yang sepele dan lain sebagainya. Maka diri kita menjadi musuh ketika kita mau mengikut Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasih oleh Tuhan,
Berkaitan dengan hal tersebut, sebagaimana saya katakan di atas, maka Tuhan Yesus menekankan betapa pentingnya kesungguhan dalam hal mengikuti Yesus. Yesus menantang murid-murid pada zamannya dan menantang kita sekalian pada masa kini. Apakah kita sungguh-sungguh mau mengikuti Yesus sehingga pikiran, perkataan, dan perbuatan kita menurut kehendaknya atau tidak? Yesus berkata, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Ayat yang ke-37. Arti dari bagian apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini, Bapak Ibu Saudara, sama sekali bukan maksud Tuhan Yesus agar kita membenci orang tua kita, agar kita membenci saudara-saudara kita. Bukan, Bapak Ibu Saudara. Mengapa saya katakan bukan? Karena Tuhan Yesus sendiri, ia begitu mengasihi ibunya. Bahkan sampai ketika detik-detik terakhir ia di atas kayu salib, menjelang kematiannya, Yesus tetap memperhatikan ibunya. Bentuk dari perhatiannya itu adalah ia menitipkan ibunya itu, yaitu kepada Yohanes. Lihat dalam Yohanes pasal 19 ayat 26 sampai 27. Jikalau demikian, Bapak Ibu Saudara, apa yang mau disampaikan oleh Yesus? Sesungguhnya ucapan Tuhan Yesus yang ditulis oleh Injil Matius, kalau kita juga baca Injil Lukas pasal 14 ayat 26, di sana lebih keras lagi. Ini adalah ucapan yang berlebihkan yang digunakan untuk menyampaikan betapa pentingnya pesan yang ia sampaikan. Jadi ucapan ini harus dipahami dalam konteks budaya orang Yahudi, Bapak Ibu Saudara, di mana orang Yahudi itu sangat kental budayanya dan bersifat komunal, yaitu menjunjung tinggi ikatan kekeluargaan, baik ikatan oleh karena adanya pertalian darah pun juga oleh karena pernikahan. Jadi setiap orang Yahudi itu terikat pada ikatan kekerabatan ini, dan setiap mereka harus memiliki komitmen bersama dengan ikatan ini. Hal tersebut, Bapak Ibu Saudara, nampak misalnya pada adat mereka, pada kebiasaan mereka. Apabila seorang laki-laki meninggal, maka adik laki-lakinya wajib untuk memperistri dari istri kakaknya yang meninggal. Ini adalah sebagai bukti kasihnya kepada keluarga. Ini menjadi komitmen bagi orang-orang Yahudi. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, pesan yang Yesus mau sampaikan dalam bagian ayat yang ke-37 ini, jika mereka memiliki komitmen yang sedemikian dalam hal kekerabatan, dalam hal kekeluargaan, maka Yesus katakan komitmen untuk mengikuti atau mengasihi Tuhan Yesus itu juga adalah hal yang jauh lebih penting. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, dalam rangka kita mengasihi Tuhan Yesus, maka kita harus bersedia memikul salib. Memikul salib dalam arti yaitu menyangkal diri. Menyangkal diri itu bisa dalam arti kita harus menanggalkan keakuan kita. Kita menanggalkan segala kesombongan kita dan seterusnya. Dalam hal mengikuti Yesus juga kita bersedia memikul salib. Kita bisa dicela, kita bisa ditolak,
kita juga bisa menderita, bahkan mati. Mati baik secara badani, tetapi juga mati dalam arti yang luas. Misalnya karena mengikuti Yesus, lalu saya tidak mendapatkan sesuatu yang semestinya saya mendapatkannya. Nah, jadi orang yang bersedia memikul salib seperti inilah yang layak bagi Yesus. Orang yang layak diselamatkan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, dalam tema tadi saya mengatakan bahwa mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh, bukan hanya sekedar ikut-ikutan. Bapak Ibu Saudara, saat ini kita merayakan hari pengucapan syukur 185 tahun pekabaran Injil Gereja Kalimantan Evangelis. Kita bersyukur karena dengan adanya pekabaran Injil kita boleh menjadi pengikut Tuhan Yesus. Kita harus menjadi pengikut yang sungguh-sungguh sekali lagi. Bukan hanya sekedar ikut-ikutan. Bukan hanya sekedar identitas kita saja yang orang Kristen. Tetapi kita sungguh-sungguh menjadi orang Kristen yang memiliki kepercayaan dan pengharapan. Sebagai pengikut Yesus, maka tugas kita adalah sebagaimana subtema yang ditetapkan untuk kita bulan ini, yaitu menjadi saksi iman. Artinya kita harus menyaksikan iman kita kepada Yesus Kristus itu kepada dunia ini. Kita harus bersaksi melalui seluruh aspek kehidupan kita. Sehingga di mana dan kapanpun kita berada, sungguh-sungguh menjadi berkat bagi banyak orang. Jika dalam rangka kita merayakan hari pengucapan syukur 185 tahun pekabaran Injil GKE, maka kita akan bersama-sama ambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus. Ini adalah tanda, ini adalah meterai yang kelihatan bahwa Tuhan Yesus telah mengorbankan dirinya untuk keselamatan kita semua. Sungguh luar biasa. Kiranya melalui perjamuan kudus ini kita beroleh penghiburan, kita beroleh kekuatan, kita beroleh damai sejahtera. Sehingga kita sungguh-sungguh untuk mengikuti Yesus dalam hidup dan kehidupan kita. Dan kita juga sungguh-sungguh menjadi saksi iman di tengah-tengah dunia ini. Selamat merayakan hari pengucapan syukur 185 tahun pekabaran Injil Gereja Kalimantan Evangelis. Tuhan Yesus memberkati gerejanya ini dan memberkati jemaat sekalian. Amin. Kita masuk saat teduh sebentar. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita akan memasuki pelayanan sakramen perjamuan kudus. Penetapan dan arti perjamuan kudus.
Saudara-saudara yang kekasih Tuhan Yesus Kristus, sakramen perjamuan kudus adalah penetapan dari Tuhan sendiri yang tercatat dari 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26. Untuk memperingati kasih dan anugerah Allah yang sungguh luar biasa yang dinyatakan dalam diri Tuhan Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya untuk keampunan dosa kita. Sakramen perjamuan kudus merupakan tanda dan meterai bahwa kita adalah anak-anak Allah yang telah ditebus dengan tubuh dan darah Yesus sendiri. Melalui perjamuan kudus ini, kita menyatakan syukur dan mau hidup di dalam pengasihan-Nya. Di tengah berbagai penderitaan dan kesulitan, perjamuan kudus ini kiranya menghibur dan menguatkan kita. Kiranya membangun dan menguatkan pengharapan bahwa kita akan masuk dalam perjamuan anak domba Allah di dalam kerajaan Allah yang kekal. Sebagaimana firman-Nya, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Yohanes pasal 6 ayat 54. Pengakuan dosa dan berita anugerah. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa kita serta memohon pengampunan daripadanya. Kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Ampunilah kami ya Tuhan, dan kasihanilah kami menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Kami mohon juga pengasihan-Mu supaya dalam perjamuan kudus ini, Tuhan bekerja dengan Roh-Mu di dalam hati kami, supaya dengan kepercayaan kami dapat menyerahkan diri dan hidup kami seluruhnya kepada Yesus Kristus anak-Mu. Tolonglah kami supaya tidak hidup lagi dalam dosa, melainkan Kristus yang hidup di dalam kami, dan kami pun di dalam Dia. Karuniakanlah kepada kami anugerah, sehingga kami senantiasa memperoleh penghiburan dan kekuatan apabila kami memikul salib dan menyangkali diri kami, sehingga baik waktu suka atau waktu duka, hidup atau mati, kami hidup dan mati bagi Tuhan dan untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat diundang berdiri. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa bagi tiap-tiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus ikhlas, di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kiranya oleh anugerah Allah, perjamuan kudus ini menguatkan iman kita. Marilah kita bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, supaya kita semua dapat mengikuti perjamuan kudus ini dengan semestinya, sehingga memperoleh pengampunan dosa, kekuatan dan penghiburan, serta hidup berpengharapan. Marilah kita masing-masing memeriksa diri kita di hadapan Tuhan. Apakah saudara menyadari dosa saudara, lalu merendahkan diri, menyesal dan mencari keampunan dari Tuhan? Jikalau demikian, jawablah, sesungguhnya saya seorang yang berdosa, kasihanilah saya ya Tuhan. Sesungguhnya saya adalah orang yang berdosa, kasihanilah saya ya Tuhan. Apakah saudara sungguh-sungguh percaya bahwa dosa saudara diampuni oleh Yesus Kristus yang mati di kayu salib dan hidup kembali? Jikalau demikian, jawablah, saya percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Saya percaya bahwa Yesus Kristuslah Tuhan dan Juru Selamatku. Apakah saudara sungguh-sungguh hendak menyatakan syukur kepada Allah, serta hidup selaku anak-anak Allah di dalam kehidupan saudara? Jikalau demikian, jawablah, tiap-tiap hari saya hendak menyatakan syukur kepada Allah. Tiap-tiap hari saya hendak menyatakan syukur kepada Allah. Dan hidup dalam pertobatan sebagai anak-anak Allah. Dan hidup dalam pertobatan sebagai anak-anak Allah. Bapak Ibu Saudara, setiap orang yang merasa dan berbuat demikian dalam hati dan hidupnya tentu akan diterima oleh Allah dan layak duduk serta dalam perjamuan kudus dari anaknya Yesus Kristus. Namun janganlah ada anggapan bahwa kita baru boleh ikut perjamuan kudus kalau kita sudah sempurna dan tidak berdosa lagi. Kita mengikuti perjamuan kudus ini bukan karena kita sempurna, tetapi karena Kristus telah mengampuni dosa kita. Namun kita harus selalu berupaya melawan segala keinginan jahat dan hidup taat menurut kehendaknya. Maka kita yakin biarpun dosa dan kelemahan masih ada di dalam kita, tapi Allah menerima kita dalam anugerahnya. Jemaat kami silahkan duduk. Bapak Ibu Saudara dan anak-anakku semua, silahkan berdoa di dalam hatinya masing-masing. Tuhan kita Yesus Kristus pada malam tatkala ia diserahkan itu mengambil roti, dan setelah mengucap doa syukur ia membelah-belah roti itu dengan tangannya sambil berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Begitu pula setelah makan ia memberikan piala anggur itu kepada mereka. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara dan anak-anakku semua, ingatlah akan sabda Tuhan Yesus Kristus. Datanglah kepadaku
kamu semua yang lelah dan merasakan beratnya beban, aku akan menyegarkan kamu. Marilah dengan sukacita, karena segala sesuatu telah tersedia. Ambillah, makanlah, inilah tanda dari tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah diserahkan karena dosa kita. Ambillah, minumlah, inilah tanda dari darah Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah ditumpahkan untuk keampunan dosa kita. Terimalah berkatnya. Kiranya tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang kudus dan mulia itu menguatkan dan memelihara saudara kepada hidup yang kekal. Amin. Silakan. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, kita bersatu dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, di dalam Tuhan Yesus Kristus, angkat segala syukur dan terima kasih kami kepadamu saat ini. Engkau telah memakai hamba-Mu Tuhan. Engkau telah memperkaya hamba-Mu dalam menyampaikan kebenaran firman. Apapun yang telah disampaikan pada hari ini akan sungguh berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami, sehingga kami pun juga dapat melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, demikian juga para hamba-hamba Tuhan yang melayani dan menyampaikan kebenaran firman-Mu pada hari ini.
Itu semua akan sungguh berguna di dalam kehidupan jemaat yang dilayani masing-masing. Kami datang merendahkan diri kami di hadapan-Mu saat ini, dengan segala menaikkan syafaat kami Tuhan. Berdoa untuk seluruh warga gereja kami yang boleh bergerak bersama-sama untuk mewujudkan segala visi strategis Gereja Kalimantan Evangelis 2015 sampai dengan tahun 2040, di mana akan terwujudnya warga Gereja Kalimantan Evangelis yang misioner, yang akan menyatakan sebagai warga Gereja Kalimantan Evangelis yang berakar, bertumbuh dan berbuah. Demikian juga Engkau nyatakan kepada tim pemberitaan kabar baik Gereja Kalimantan Evangelis dari tingkat sinode, resort, bahkan juga jemaat. Mereka yang berada dalam tim pemberitaan kabar baik Gereja Kalimantan Evangelis menyatakan roh hikmat, bahkan juga segala kecakapan kepada mereka. Meskipun segala tantangan dan rintangan ada, tetapi Tuhan akan berkarya di dalam tim pemberitaan kabar baik sehingga mewujud nyatakan dan menyampaikan berita keselamatan bagi siapapun. Kami juga mendoakan segenap pemberitaan kabar baik yang berada di pos masing-masing, para pendeta, para vikar, penginjil, dan semua warga Gereja Kalimantan Evangelis yang melayani di pos PIGKE. Tuhan, masing-masing pribadi, masing-masing kami pun juga Engkau akan memperlengkapi ketika adanya keterbatasan dan ketidakmampuan, sehingga diperkaya dengan para hamba-hamba Tuhan. Demikian juga upaya kebersamaan untuk mendukung dalam doa ini dengan segala daya dan dana yang secara bersama-sama dari seluruh warga Gereja Kalimantan Evangelis dan mitra GKE untuk pemberitaan kabar baik. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah memperkayakan hati agar daya dan dana wujud nyatakan kemandirian GKE ke depannya lebih maju. Demikian juga Tuhan untuk para pelayanan gereja ketika diutus di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Apapun yang dilakukan untuk menjawab segala kebutuhan pelayanan, biarlah dengan segala penuh kasih, dengan segala ketulusan, bahkan juga dengan segala kesukacitaan untuk melayani bersama-sama di tengah-tengah keadaan pandemi COVID-19 ini. Bapa Surgawi dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah juga kami tetap bermohon dan mendoakan bagi siapapun mereka, bahkan juga yang percaya kepadamu Allah, ketika terkena virus corona, kiranya Bapa melindungi, menyembuhkan, bahkan juga mereka mendapatkan perawatan yang baik, sehingga mereka pun juga akan mampu untuk bangkit kembali, bersemangat kembali, sehingga mereka dipulihkan dalam keadaan tubuhnya. Berdoa agar juga para tenaga serta peralatan kesehatan yang cukup di setiap daerah. Berdoa juga Tuhan akan tetap berada di dalam kehidupan saudara-saudari kekasih kami ketika mereka harus kehilangan seorang kekasih mereka akibat pandemi ini. Hiburkanlah mereka dan tolonglah mereka, kuatkanlah mereka Tuhan. Bapa dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami juga berdoa kepadamu Allah, karena Engkau nyatakan kepada kami sebagai warga jemaat-Mu, khususnya jemaat GKE Selat pada hari ini, kami diperkaya oleh Tuhan untuk dapat beribadah bersama-sama meskipun dari rumah kami masing-masing. Engkau juga perkayakan hati dan pikiran kami menyatu kepadamu Allah, sehingga kami juga dapat mengikuti ibadah minggu ini, bahkan juga mengikuti rasa syukur dan terima kasih kami 185 tahun PI terjadi di Gereja Kalimantan Evangelis.
Bahkan juga kami bersyukur berterima kasih kepadamu Tuhan. Kami seluruh sidang jemaat-Mu juga dapat mengikuti perjamuan kudus. Biarlah juga kami persatukan hati mendoakan sidang jemaat-Mu. Ketika mereka pada saat ini pun juga mensyukuri apa yang telah Tuhan tetapkan atas hidup. Biarlah mereka tetap berada di pihak kasih-Mu dan tidak melupakan rahmat dan kemurahan Tuhan. Pakailah kami para hamba-Mu dan pelayan-Mu, ibu bapa, penetua dan diakon, yang ada dari lingkungan 1 sampai dengan lingkungan 10 Selat, yang boleh melayani bersama-sama, bahkan juga di segenap kegiatan dan pelayanan di lingkungan masing-masing. Beri kemurahan, beri ketulusan, bahkan juga hikmat di tengah-tengah keadaan hidup kami ini. Bapa yang baik dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian juga jemaat kami yang bersyukur atas ulang tahun kelahiran bahkan juga pernikahan. Terima kasih Engkau nyatakan kepada kami Tuhan, sehingga kami boleh menaikkan rasa terima kasih kami kepadamu, dan Tuhan akan tentu menambahkan usia-usia selanjutnya di tahun-tahun yang akan dijalani. Jemaat kami yang dalam keadaan sakit, baik yang ada di rumahnya bahkan juga di rumah sakit, Tuhan datang dan pulihkan, Tuhan berikan kesembuhan secara total kepada mereka. Demikian juga kami para hamba-Mu yang diutus melayani Jemaat GKI Selat ini, perkayakan hati dan pikiran kami, serta ketulusan kami untuk melayani segenap tantangan yang ada. Kami juga mendoakan ibu bapa yang boleh ikut dalam ambil bagian pada hari ini, khususnya di lingkungan pelayanan 5 Selat, ambil bagian dalam pelayanan minggu dan pengucapan syukur. Bahkan juga singer, organis kami, tim multimedia kami, koster gereja kami, siapapun mereka yang terlibat di dalam pelayanan ini Tuhan, diberkatilah hidup dan kehidupan mereka. Kami syukur kepadamu Allah Bapa di surga, karena Engkau tetap berpihak dalam keadaan hidup kami. Karena kami bersyukur karena terlibat dan ambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Sehingga pujilah Tuhan hai jiwaku, hai segenap batinku. Pujilah namanya yang kudus. Pujilah Tuhan hai jiwaku, janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni semua dosamu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang membebaskan nyawamu dari kuburan, yang melimpahi engkau dengan kasih dan belas kasihan. Dia memuaskan hidupmu dengan yang baik, sehingga engkau awet muda seperti burung Raja Wali. Sebab Tuhan pengasih dan penyayang, Ia panjang sabar dan kasih-Nya berlimpah. Ia tidak menghardik terus menerus dan tidak marah untuk selama-lamanya. Ia tidak menghukum kita setimpal dengan kesalahan kita, tetapi setinggi langit di atas bumi, sebesar itu kasih-Nya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, sejauh itu dibuangnya dosa-dosa kita. Seperti seorang bapa mengasihi anak-anaknya, begitulah Tuhan mengasihi orang-orang yang takut akan Dia. Sebab itu mulutku dan hatiku akan memberitakan puji-pujian bagi Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Berkenanlah Tuhan mendengar dan menerima doa dan permohonan kami ini, yang akan senantiasa kami ucapkan dan kami lengkapi dengan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-Nya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, inilah saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan dan sekaligus bagi kita untuk menyatakan kasih yang nyata atas anugerah dan kebaikan yang telah Tuhan berikan. Persembahan yang akan kita berikan hari ini akan berdampak bagi kemajuan, kesaksian pelayanan kita. Mari kita memberi yang terbaik melewati persembahan yang kita bawa pada hari ini.
Dengarkanlah nas pengantar untuk kita pada pagi hari ini yang demikian bunyinya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakan dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Marilah kita berdoa untuk persembahan yang akan kita kumpulkan. Ya Tuhan, Engkau telah mengaruniakan pemberian yang baik kepada kami. Terimalah persembahan umat-Mu yang akan kami serahkan dengan taat kepada perintah-Mu, agar dapat dipergunakan melayani Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 426, baitnya yang pertama dan yang kedua. Kita harus membawa berita. Sekalian diundang berdiri, kita akhiri ibadah ini dengan pengutusan dan berkat Tuhan. Marilah kita bekerja sebagaimana Yesus telah bekerja dan mengasihi. Ya Tuhan, pakailah hidup kami. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.